Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Itu sebagai syarah dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk bab yang keberapa ini? 42 kayaknya. Ya. 42. Bulan lalu 41. Nah, sekarang 42. Bab yang ke-42 adalah bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah menjadi kebiasaan beliau di dalam kitab Tauhid ini, yaitu menuliskan judul bab langsung dengan ayat. Meskipun sebagian para ulama yang datang setelah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ada yang menuliskan bab dengan kesimpulan yang diambil dari pembahasan di bab tersebut. Tapi kalau kita merujuk kepada tulisan asli beliau, maka beliau tidak mencantumkan judul bab. Ada beberapa, tetapi tidak semua. Justru yang kebanyakan adalah judul bab itu langsung mengutip ayat. Nah, di antaranya bab yang ke-42 ini. Jadi bab ini apa pembahasannya? Firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini judul babnya. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Taib. Langsung kita masuk pada pembahasan soal jawab dari kitab Tauhid ini atau dari bab yang ke-42 ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, soal pertanyaan. Isyrah hadhil ayata, jelaskan ayat ini. Wa ma hiyal andadu, dan apa yang dimaksud dengan andad. Wa ma makna ja'lin niddi lillah, dan apa makna menjadikan nid bagi Allah. Apa itu andad? Ya, andad itu jamak dari nid. Nah, nid itu apa? Nah, ini akan dibahas. Al-jawab, jawabannya, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la tusyriku billahi syai'an minal andad.
Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun berupa andad. Allati la tanfa'u wa la tadur, yang tidak bisa memberi manfaat maupun madarat. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Annahu la yarzuqukum, bahwasanya andad-andad tersebut ya, atau nid tersebut tidak bisa memberikan rizki kalian, ghairuhu, selain Allah. Waqad alimtum, dan sungguh kalian mengetahui, annalladzi yad'ukum ilaihi rasul, yang menyeru kepada kalian terhadap hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min tauhidillah, berupa tauhid kepada Allah, huwal haq, itu yang benar, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Dalam keadaan kita tahu sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak dapat memberi manfaat atau madarat. Ya. Jadi karena kita tahu mereka semua tidaklah mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka kalian jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu dan tandingan. Nah, sekarang apa makna al-andad? Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan al-andadu, yang dimaksud dengan andad pada ayat tersebut adalah huwa syirku, adalah sekutu, kesyirikan. Akhfa min dabibin namli, yang lebih samar dibandingkan dengan semut yang merayap, ala sofatin saudaa, di atas batu hitam, fi zulmatil laili, di kegelapan malam. Ya, ada semut kecil kemudian merayap di batu yang berwarna hitam di malam hari tanpa ada penerangan. Kira-kira kita kelihatan enggak? Ya, tidak kelihatan. Nah, seperti itulah al-andad, yaitu kesyirikan yang samar. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang samar. Maksudnya samar bagaimana? Orang-orang mengira itu kebaikan dan kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Seperti tadi, orang-orang mengira itu hanya batu hitam biasa, namun ternyata di atas batu itu sebenarnya ada semut yang sedang merayap. Nah, ini kata Ibnu Abbas, al-andad huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda. Andad adalah kesyirikan yang lebih samar daripada semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Adapun al-musannif rahimahullah, Syekh Abdullah ibnu Jarullah al-Jarullah menjelaskan, wal andadu jam'u niddin. Al-andad itu jamak dari nid, dari segi bahasa Arab ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna yang menunjukkan dua. Kalau mufrad menunjukkan berapa? Satu. Nah, kalau jamak menunjukkan lebih dari dua. Ya. Wal andad, adapun al andad adalah jamak dari nid, wa huwal mathalu wan nadhiru wasyabih. Ya. Jadi niddun itu adalah al mathal, yang semisal, wan nadhir, yang sama, wasyabih, yang serupa. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sesuatu yang semisal dengannya, yang serupa dengannya, yang mirip dengannya. Nah, ini. Nah, adapun wa makna ja'lin niddi lillah, menjadikan yang semisal dengan Allah, sarfu anwa'il ibadati, yaitu memalingkan macam-macam ibadah, au syai'in minha, atau satu saja dari ibadah itu, li ghairillah, kepada selain Allah.
Ya. Nah, jadi maknanya begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dilarang menjadikan sesuatu selain Allah itu sama dengan Allah. Sama dari segi apa? Sama dari segi diibadahi. Ya. Sama dari segi kita tujukan ibadah kepadanya. Kita beribadah kepada Allah dan kita juga beribadah kepada selain Allah. Maka kita telah menjadikan selain Allah serupa dengan Allah. Ya. Jadi meskipun kita mengakui, ya, sebagian orang mengakui enggak, Allah itu Tuhan kita, sedangkan yang kita seru itu hanya sebagai perantara. Kita sadar mereka itu makhluk, kita sadar mereka itu bukan Tuhan. Jadi kita tidak menyamakan mereka dengan Allah. Yaitu pengakuan mereka kan seperti itu. Namun hakikatnya jamaah sekalian, ketika mereka tujukan ibadah kepada selain Allah, ya meskipun menjadikan perantara saja, maka ini sama seperti beribadah kepada mereka. Sedangkan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi adalah Allah. Maka kita telah menyamakan makhluk dengan Allah dari segi peribadatan. Itu maknanya. Jangan kalian jadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan yang serupa dengan Allah. Ya, kurang lebih itu makna ayat, ya. Jangan kalian jadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan yang serupa dengan Allah dari segi apa? Peribadatan. Taib, soal pertanyaan berikutnya, ma huwal gharadu min hadzal bab? Apa maksud tujuan dari bab ini? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan bab ini? Al-jawab, jawabannya, al-gharadu minhu, tujuannya an-nahyu 'ani syirkil asghar, yaitu larangan dari syirik kecil. Kal halifi bi ghairillah, seperti sumpah dengan selain Allah. Wa tasyriki bainallahi wa bainal khalqihi fil alfaz, dan menyamakan, ya, antara Allah dan makhluknya dari segi lafaz. Kalaulallahi wa fulanin, ya, atau kalaulallahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ya, maksudnya apa? Seandainya bukan karena Allah dan si fulan, tentu aku akan demikian. Seandainya bukan karena Allah dan si fulan, tentu aku akan seperti ini dan seperti itu. Nah, ini apa? Adalah syirik kecil kalau hanya dari segi lafaz saja. Artinya apa? Meskipun kita tidak meyakini kalau si fulan ini sama seperti Allah, bisa memberikan manfaat, ya, kita ambil contoh di dalam menyelamatkan nyawa misalnya. Seandainya bukan karena Allah dan si fulan, tentu aku akan mati, kecelakaan. Ya, seandainya bukan karena Allah dan supir yang handal, maka tentu kita semua akan celaka. Nah, apakah orang ini meyakini supir ini yang datang dengan membawa manfaat, atau supir ini hanya menjadi sebab saja? Kalau diyakini supir ini yang memang memberi manfaat, supir ini dengan sendirinya, ya, bisa mendatangkan manfaat, maka ini syirik besar. Ini syirik besar karena menyamakan pertolongan Allah dan pertolongan makhluk. Ya, tetapi kalau meyakini bahwasanya supir itu hanya sebagai sebab, hanya sebagai perantara yang dengannya Allah menyelamatkan para penumpangnya, maka ini syirik kecil. Lihat ya, tetap syirik. Ya. Jadi meskipun kita mengucapkan nggak ada niat menyamakan supir dengan Allah, tetap nggak boleh kita katakan seandainya bukan karena Allah dan si fulan. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah seandainya bukan karena Allah yang menolong kita, tentu kita akan celaka.
Itu satu. Yang kedua, yang juga dibenarkan, seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian dengan perantara supir tersebut, maka tentu kita akan celaka. Bedanya apa? Dan dengan kemudian, ini beda, dan ini mempengaruhi at-tauhid. Ya, kalau kita mengatakan dan, ini berarti menyamakan, sama antara Allah dengan makhluknya. Tapi kalau kita mengatakan kemudian, maka kita membedakan. Allah lah satu-satunya yang menolong, yang memberikan manfaat, kemudian makhluk ini hanya sebagai sebab saja, bukan yang memberikan pertolongan atau manfaat secara langsung. Nanti akan dibahas insyaallah. Jadi bisa dipahami ya, maksud dari tujuan bab ini ditulis atau dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu peringatan dari syirik apa? Kecil. Yaitu contohnya bersumpah dengan nama selain Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam melafadzkan sesuatu. Kalau Allah wa fulan, seperti seandainya bukan karena Allah dan fulan, atau wa hadza billahi wa bik, ini karena Allah dan karenamu. Wa ka idhafatil asya'i li ghairillah, atau menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau lal harisu la atana sariku, seandainya enggak ada penjaga, tentu maling akan datang ke kita. Ini ucapan-ucapan yang biasa kita lakukan, ya, biasa kita ucapkan, tapi ini mengandung kesyirikan. Ya, seandainya bukan karena satpam, wah, maling itu akan leluasa, ya kita pasti akan kemalingan, bahasa kita. Seandainya bukan karena satpam, kita pasti kemalingan. Nah, itu gampangnya. Maka ini mengandung unsur kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Syirik besar kalau apa? Kalau meyakini satpam inilah yang memiliki kuasa untuk mencegah maling itu beroperasi, bukan Allah. Ya, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau dia sekedar melafadzkan tanpa meyakini. Melafatkan apa? Ya tadi, coba nggak ada satpam, maka kita pasti kemalingan kemarin. Loh, apakah satpam itu yang maha kuasa? Enggak, Allah yang maha kuasa. Cuman karena satpam ini kita nggak kemalingan. Ya kalau gitu Anda jangan mengatakan demikian. Ya sebut nama Allah. Seandainya bukan karena Allah yang menyelamatkan kita dari kemalingan, kemudian ada satpam yang jaga, nah ini baru boleh. Tapi kalau kita langsung ngomong seandainya bukan karena satpam, atau seandainya bukan karena Allah dan satpam, ya, maka dua-duanya sama-sama makna dengannya. Ini adalah kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Taib. Nah, kenapa tidak boleh kita mengatakan seandainya bukan karena Allah dan fulan, seandainya bukan karena Allah dan obat misalnya. Seandainya bukan karena Allah dan obat ini, saya akan mati. Ini juga syirik, jamaah. Ya. Lalu bagaimana yang benar seandainya karena saya? Ini cukup benar. Atau kalau kita mau menyebutkan sebab kita dapat keselamatan dari Allah, pakai kata kemudian. Seandainya bukan karena Allah yang menyembuhkan kita, kemudian melalui perantara obat ini, tentu kemarin saya sudah watal ma'tufi lil ma'tufi alaihi, karena huruf waw itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dan. Karena kata dan itu berkonsekuensi menyamakan al-ma'tuf yang diatofkan lil ma'tufi alaihi dan yang menjadi atof darinya.
Jadi dalam bahasa Arab itu ada wawu atof, jamaah. Wawu atof, wawu yang menunjukkan penyertaan. Ya. Nah, ketika kita mengatakan saya dan dia, maka saya ini yang diatofkan darinya, sedangkan dia itu yang menjadi atofnya, atau kebalik, atau pokoknya seperti itu. Intinya ketika kita mengatakan saya dan dia, maka ada unsur kesetaraan. Contohnya, ya, saya dan dia hadir di dalam kajian, maka saya dan dia sama-sama apa? Datang di dalam kajian. Saya dan dia sama-sama absen kajian, berarti saya dan dia sama-sama tidak hadir kajian. Nah, ketika kita menggunakan lafadz dan ini untuk Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang harusnya ini menjadi kekhususan Allah, seperti menyembuhkan, menyelamatkan, menolong, maka jatuhnya kita menyamakan sesuatu tadi dengan Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dia, kalau bukan karena Allah dan fulan, kalau bukan karena Allah dan obat, maka itu menunjukkan apa? Kita menyetarakan antara makhluk dengan Allah. Fal wajibu, maka yang wajib itu an tudhafal umuru kulluha ilallahi ibtidaan. Yang wajib itu kita menyandarkan segala urusan kepada Allah secara awal, ya, di awalnya. Wa yu'ta ba'da dzalik, kemudian setelah itu bimartabatis sabab, dari segi sebab, fayuqal, boleh kita ucapkan laulallah thumma, seandainya bukan karena Allah kemudian. Ya, kadza liya'lama anal asbaba marbutatun biqada'illahi wa qadrihi. Ini agar diketahui bahwasanya sebab-sebab itu terikat dengan kehendak Allah atau dengan kekuasaan Allah dan yaitu kehendaknya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengatakan karena Allah kemudian obat ini, maka kita telah menyandarkan kesembuhan hanya kepada Allah, sedangkan obat itu hanya sebagai sebab. Tapi kalau kita mengatakan saya sembuh karena Allah dan obat ini, maka kita berarti menyandarkan kesembuhan pada dua unsur. Yang pertama Allah dan obat tersebut. Berarti telah menyamakan obat dengan Allah, dan ini letak kesyirikannya. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu, sesuatu yang serupa, yang sebanding. Ya, makhluk, obat, supir, satpam, ini semua makhluk. Jangan kita bandingkan dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi itu penjelasan dari ayat yang ke-22 dari surat Al-Baqarah. Baik, sekarang kita masuk pada hadis. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah kufur atau syirik. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Hakim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sederhana dan mudah dipahami. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah? Selain Allah itu siapa? Ya siapa saja dari kalangan makhluk, mau makhluk yang hina atau makhluk yang mulia. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Ya. Malaikat selain Allah makhluk, nggak boleh kita bersumpah dengan nama malaikat. Rasul makhluk selain Allah, nggak boleh kita bersumpah dengan nama Rasul.
ayah, ibu, wali, ustadz, siapapun mereka, dari orang yang mulia sampai orang yang hina, demi orang gila misalnya, bersumpah dengan menyebut nama orang gila, maka ini kesyirikan. Ya, pokoknya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah kufur atau syirik. Taib, soal pertanyaan, ma makna au? Apa makna kata au? Apa au itu? Atau faqad kafara au asyraka, maka sungguh ia telah kafir atau syirik. Di akhir hadis, ya silakan dilihat di akhir hadis, maka sungguh dia telah kafir atau syirik. Nah, apa sih makna atau di sini? Wa ma'nau uhada syirki, dan kemudian jenis syirik apa ini? Faqad asyraka, syirik apa ini? Waddih dzalik, jelaskan hal itu. Wa mal ladzi yufiduhul hadisu, dan apa yang diambil faedah dari hadis, atau hadis ini memberikan faedah apa? Al jawab, jawabannya, au, kata atau pada hadis itu, yahtamilu annaha syakkun minar rawi, ada kemungkinan itu keraguan-raguan dari rawi. Rawi itu siapa, Pak? Rawi itu yang meriwayatkan hadis. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Maka ada salah seorang perawi yang ragu, Rasulullah ini bilang kafir atau syirik ya? Makanya disebut dua-duanya faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir, atau bisa jadi Rasulullah bilang au asyraka, yaitu atau syirik. Paham ya maknanya ya? Jadi ada kemungkinan kenapa kok ada kata atau di sini, ini karena keraguan dari rawi, salah seorang yang meriwayatkan hadis. 6. Wa yahtamilu, namun ada juga kemungkinan annaha atifatun bima'nal wawi, bahwasanya atau di dalam hadis ini bentuk ataf, penyertaan dengan makna waw. Apa waw tadi? Dan, ya, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir dan syirik. Ini ada kemungkinan makna yang kedua, ya. Fayakunu qad kafara wa asyraka, maka sungguh ia telah kafir dan syirik. Nah, kemudian penjelasan tentang hadis ini, perhatikan. Fa ini taqada, dan jika orang ini yang mengatakan demi selain Allah, bersumpah dengan selain Allah, jika dia meyakini anna lil mahlufi bihi minal azamah, bahwa tatkala dia bersumpah atas nama makhluk tadi itu memiliki keagungan, ya, mithlu malillah, semisal dengan Allah, fahuwa syirkun akbar, maka sungguh ia telah syirik besar. Ya, kenapa kamu bersumpah dengan nama Rasul? Ya, Rasul sama dengan Allah, keyakinannya seperti itu misal. Ya, demi Rasulullah. Loh, kenapa kamu sebut nama Rasulullah di dalam bersumpah? Ya, Rasul agung sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak apa? Syirik besarnya. Menyamakan sesuatu dengan Allah, bukan hanya dari segi lafaz saja, tapi dari segi keyakinan di dalam memiliki kekuasaan. Ya, jelas ya? Kalau dia meyakini yang dijadikan sumpah tadi itu memiliki kekuasaan sama seperti Allah, syirik besar. Ya, syirik besar. 6. Wa illam yantakid dzalik, tapi kalau dia tidak meyakini hal itu, dia hanya mengucapkan sumpah saja, fahuwa syirkun asgharu, maka ini syirik kecil. Ya, demi malaikat, demi Rasulullah, demi wali. Tapi dia tidak meyakini kalau malaikat, wali dan Rasulullah itu memiliki kekuasaan sama seperti Allah. Dia hanya bersumpah saja, tetap meyakini Allah
satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hanya menyebutkan makhluk sebagai bahan sumpah saja, maka ini syirik kecil. Wa yufidu, dan hadis ini memberikan faidah tahrimal halifi bi ghairillah. Pokoknya enggak boleh atau haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Wa annahu syirkun, dan itu syirik adalah kesyirikan. Baik syirik kecil atau apa? Syirik besar, tergantung keyakinan. Ya, tergantung keyakinan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari ini syirik kecil atau syirik besar, maka yang namanya syirik itu dosa besar. Ya, meskipun itu syirik kecil, ini dosa besar dan harus dihindari. Dan dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu namanya, kalau itu syirik, apapun tingkatannya, kecil atau besar, sedikit atau banyak, maka ini hal yang perlu kita khawatirkan, karena ada kemungkinan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya kesyirikan. Nah, selanjutnya asar Ibnu Mas'ud, wa qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa billahi kadziban, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dusta, ahabbu ilayya, ini lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi sadiqan, daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah meskipun jujur. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga Ibnu Jarir, ya, demikian pula Al-Munziri, dan para perawinya perawi yang sahih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal atau ada dua tinjauan yang ingin kita sampaikan sebelum kita masuk pada tanya jawab di dalam asar ini. Yang pertama, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menganggap lebih baik, lebih mending menyebut nama Allah di dalam sumpah meskipun dia dusta. Bagaimana contohnya? Demi Allah, saya tadi ke masjid, padahal nggak nang masjid. Ya, kamu kok nggak kelihatan tadi? Demi Allah, saya tadi ke masjid, padahal dusta dia. Maka dia berdosa. Dosanya dusta, sumpahnya tauhid, karena menyebut nama Allah, demi Allah. Ini dosa. Tapi dosa ini lebih mending daripada dia bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Ya, tadi kok gak kelihatan? Demi Rasulullah, saya tadi ke masjid. Dan memang dia ke masjid. Coba lihat CCTV. Oh kan, saya ke masjid. Demi Rasulullah, saya ke masjid. Nah, dia jujur, nggak dosa. Tapi dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dosanya lebih besar daripada dosa dusta tadi. Ya. Dan ini pemahaman Ibnu Mas'ud yang sangat jelas, yang diambil dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tinjauan pertama. Dosa syirik kecil dengan menyebut nama selain Allah meskipun jujur. Nah, tinjauan yang kedua jamaah sekalian, hadis ini bukan berarti membolehkan dusta. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Kan Ibnu Mas'ud mengatakan ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Seakan-akan ada kesan kalau Ibnu Mas'ud itu suka berdusta. Ya, maka kita katakan lebih aku sukai itu maksudnya lebih mending. Kalau ada dua dosa, maka dosa ini bertingkat. Mana yang lebih mending? Yang lebih mending dosa dusta, ya, daripada dosa syirik. Namun dua-duanya sama-sama apa? Dosa. Jadi sekali lagi ini bukan berarti membenarkan dusta. Kita sedang membahas perbandingan antara dua dosa, bukan antara amal kebaikan dan dosa. Ya, tapi dua dosa, dan dua dosa ini ada tingkatannya. Tingkatan syirik
jauh lebih besar daripada tingkatan dusta. Oleh karena itu dikatakan lebih aku sukai, alias lebih mending, lebih ringan. Taib. Kita masuk pada soal jawab. Soal pertanyaan, limadha ikhtara Ibnu Mas'udin al-halifa billahi kadziban 'ala al-halifi bi ghairihi shadiqan? Kenapa Ibnu Mas'ud lebih memilih bersumpah dengan nama Allah tapi dusta daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur? Ma'annal halifa billahi kadziban kabiratun minal kabair, padahal bersumpah dengan nama Allah namun dusta itu termasuk di antara dosa besar. Ya. Jadi dusta itu dosa besar jamaah. Tapi kenapa kok Ibnu Mas'ud lebih milih ini? Jawabannya ikhtara dzalik. Beliau lebih memilih hal tersebut li'annal halifa bi ghairillah, karena bersumpah dengan selain Allah itu syirkun, kesyirikan. Wasyirku akbarul kabair, dan kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, wa in kana asghara, meskipun kecil. Tapi yang paham maksudnya ini? Kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar meskipun kecil. Meskipun itu syirik kecil. Jadi sekecil-kecilnya syirik, dia jauh lebih besar dosanya dibanding dosa besar yang selain syirik. Ya, dan ini jelas karena syirik satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik apa? Ya dusta, ya zina, ya minum khamr. Tapi ingat, nggak boleh semua ini. Ya, tetap nggak boleh, ini haram, dosa. Tapi dosa ini lebih mending, masih ada kesempatan ampunan Allah ketika orang ini mati dalam keadaan membawa dosa tadi. Kita nggak bicara tobatnya. Kalau tobat, semua dosa diampuni sama Allah, termasuk syirik. Para sahabat dulu berbuat syirik, tapi setelah itu masuk Islam, bertobat, diampuni oleh Allah, seakan-akan nggak pernah dosa. Ya, tapi kalau mati membawa dosa syirik, ini nggak ada kesempatan, nggak ada ampunan sama sekali. Tapi kalau dia mati membawa dosa selain syirik, ada kesempatan diampuni oleh Allah secara cuma-cuma, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni cuma-cuma, gratisan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, tapi nggak kekal di neraka. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan salah paham sekali lagi. Yang dimaksud kenapa kok lebih memilih itu, ya jelas. Kalau ada pilihan dua, yang satu pahit sekali, yang satu pahitnya mending, ya milih pahitnya mending. Itu kan sesuai dengan akal manusia. Kalau yang satu itu nggak akan diampuni, yang satu dosa tapi ada kemungkinan diampuni, ya tentu lebih memilih yang ringan. Jelas ya? Jadi kesyirikan sekecil apapun itu lebih besar dosanya, besar selain syirik. Taib, an Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, ini karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini serupa dengan hadis sebelumnya ya, atau pembahasan di awal ayat ya tentang ayat tersebut. Jadi intinya kalau kita mengatakan kehendak Allah dan kehendak fulan, maka ini syirik. Syirik apa? Syirik apa? Besar apa kecil? Tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benar-benar si fulan itu berkehendak di luar kehendak Allah, syirik besar. Ya, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Maksudnya apa? Ya, kamu juga punya kehendak yang sama dengan kehendak Allah. Nah, ini syirik besar, menyamakan kehendak Allah dengan makhluknya. Tapi kalau hanya sekedar ngucap,
Ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Apa maksudnya? Ya Allah yang maha berkehendak, cuman ya kamu yang menjadi sebab. Ya, kamu yang menjadi sebab ini kan penjelasan, tapi lafadznya nggak gitu. Lafadznya dan kehendakmu, ini yang salah. Yang benar gimana? Kalau mau mengatakan sebab, ya katakanlah kemudian. Ini semua atas kehendak Allah, kemudian atas jasamu. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Taib. Waja'an Ibrahim An-Nakhai, dan datang riwayat dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in, annahu yakrahu an yaqula a'udzu billahi wa bik, bahwasanya beliau membenci untuk mengucapkan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Wa yajuzu an yaqul, dan boleh untuk mengucapkan billahi tsumma bik, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Qala, kata beliau, wa yaqulu, dan juga boleh mengucapkan laulallahu tsumma fulanun, seandainya bukan karena Allah kemudian karena fulan. Wala taqulu, jangan kalian ucapkan laulallahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Rawahu Abdur Razzaq wa Ibnu Abdid Dunya, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dan Ibnu Abdid Dunya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Athar ini ya penegas dari keterangan-keterangan sebelumnya, ya, yang sekali lagi menunjukkan dilarang kita mengucapkan ya dan ketika kita menyebutkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya bukan karena Allah, ya, karena Allah sebagai penguasa yang memberikan manfaat, yang memberikan kesembuhan, kesehatan, keselamatan, ya, maka hanya Allah saja yang pantas untuk kita sebutkan jasanya. Adapun makhluk yang menjadi sebab, maka tidak boleh kita sandingkan dengan kata dan. Ya, kalau mau kita sebut boleh kemudian. Kalau nggak disebut juga nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah kita selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebabnya karena supir yang apa? Handal misalnya. Enggak apa-apa, kita tidak menyebutkan yaitu jasa supirnya. Kita sebutkan ini karena Allah. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin obatnya manjur, alhamdulillah Allah yang menyembuhkan saya. Boleh tanpa harus menyebutkan obat. Tapi kalau menyebutkan obat, alhamdulillah Allah sembuhkan saya ya melalui obat ini, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah Allah sembuhkan saya kemudian karena sebab obat ini, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sembuh karena obat, nggak boleh. Saya sembuh karena Allah dan obat, nggak boleh juga. Jelas ya? Cocok. Alhamdulillah cocok obatnya. Ini syubhat ini ya. Tadi cocok. Gimana kalau sangat cocok? Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi lebih baik dihindari. Meskipun saya tidak menghukumi ini mengandung kesyirikan ya. Karena kesyirikan itu kalau kita menyandarkan manfaat kepada obat secara langsung. Karena obat ini saya sembuh misalnya. Coba bukan karena obat ini. Ya. Nah, yang menjadikan saya sedikit saya nggak berani mengatakan ini ada unsur kesyirikan karena di awal mengatakan alhamdulillah. Ini seakan-akan mengikrarkan kalau ini semua karena Allah, segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian obatnya cocok. Ya, kalau seandainya ada kemudiannya mungkin lebih baik. Ya, alhamdulillah Allah sembuhkan saya. Ya kayaknya cocok obat ini. Nah, itu ya, itu lebih baik. Ya, meskipun saya tidak berani mengatakan syirik orang yang mengatakan alhamdulillah obatnya cocok. Ya, cuman lebih baik ya dilatih untuk dihindari. Ya.
Ada kita kan nggak tahu cocok ini apa maksudnya. Cocok ini artinya obatnya yang menyembuhkan atau obat menjadi sebab kesembuhan. Nah seperti itu. Taib, masih ada soal jawab. Lanjut ya. Lanjut. Izin KB kan? Hah? Biasanya gak tahu mulai bengi, saya ini mulai bengi. Kok yang digoleki. Ya, kita lanjut ya insyaallah. Soal pertanyaan. Alil lidzalik ma'at tawdihi wa ma hukmul isti'adzati bi ghairillah. Perhatikan, ini adalah yang menarik ya. Jelaskan sebab hal itu. Kenapa enggak boleh kita sandingkan dan gitu ya antara Allah dengan makhluknya. Ma'at tawdi beserta penjelasannya. Wa ma hukmul isti'adzati bi ghairillah, dan apa hukum meminta perlindungan kepada selain Allah. Karena di awal ya Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan kalau dia membenci orang mengatakan a'udzubillahi wa bik, aku minta perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Sebenarnya minta perlindungan kepada selain Allah itu boleh enggak sih? Nah, ini pertanyaan. Maka jawabannya ta'lilu dzalik. Sebab kita dilarang menyebutkan dan tadi ya, anal ma'tufa bil wawi, bahwasanya meatofkan ya, menyertakan dengan huruf wawu fil lughatil arabiyyah dalam segi bahasa Arab limutlaqil jam'i, ini untuk kemutlakan yaitu berkumpulnya. Artinya apa? Ya sama, menunjukkan arti sama, kesetaraan. Saya dan dia sama-sama hadir, saya dan dia sama-sama enggak hadir, saya dan dia sama-sama belajar, saya dan dia sama-sama datang, ya, saya dan dia sama-sama lulus. Nah, ini kalau kata dan menunjukkan kesetaraan secara mutlak. Fala taqtadi tartiban wala taqiban, ini tidak menunjukkan konsekuensi urut atau datang setelah. Perhatikan ya, dari segi bahasa Arab, ketika kita mengatakan jaa Muhammadun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan Ali. Pertanyaannya, siapa yang datang duluan? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Yang datang dan, yang datang duluan dan, hah? Jaa Muhammadun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan Ali. Yang datang duluan siapa? Enggak diketahui. Yang jelas dua-duanya datang. Siapa yang datang duluan? Wallahu alam. Kata dan itu tidak menunjukkan urutan. Ya, pokoknya dua-duanya datang. Yang datang dulu siapa? Ya wallahu alam. Enggak ada keterangan dari kata dan. Tapi kalau kita mengatakan jaa Muhammadun fa'aliyun, telah datang Muhammad lalu setelahnya Ali, nah ini kata fa menunjukkan urut. Atau summa, jaa Muhammadun summa Aliyun, datang Muhammad kemudian Ali. Paham ya? Jadi kata dan itu tidak menunjukkan peringkat urutan mana yang lebih dulu. Maka dari itu dilarang ini diucapkan antara Allah dan makhluk. Jadi menunjukkan kesetaraan. Beda dengan summa. Kalau summa ada urutan, ada peringkat. Ini karena Allah. Nah, berarti Allah yang nomor satu, Allah yang maha satu-satunya. Nah kemudian baru makhluknya yang menjadi sebab. Ya. Jadi kata waw atau huruf waw itu tidak menunjukkan urut-urutan dan tingkatan. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliq syirkun, oleh karena itu dengan kata dan tadi berkonsekuensi sama, ini berarti menyamakan antara makhluk dan khaliq, dan ini adalah syirik. Ya. Bi khilafil ma'tufi bi summa, beda kalau penyertaannya dengan kata summa. Nah, contoh dalam bahasa Arab tadi, jaa Muhammadun summa Aliyun. Telah datang Muhammad kemudian Ali. Ya. Atau jaa Muhammadun fa'aliyun, telah datang Muhammad lalu Ali. Bedanya kalau fa itu datangnya jedanya enggak lama. Jadi
setelah datang Muhammad di belakangnya itu ada Ali, itu pakai fa boleh. Tapi kalau untuk Allah pakai summa itu lebih baik. Karena pas seakan-akan kalau pakai fa ya jadinya setelah Allah makhluknya, padahal makhluk jauh di bawah Allah. Makanya pakai kemudian summa. Bi khilafil ma'tuf bi summa fa innal ma'tufa biha, karena menyertakan dengan kata summa kemudian yakunu mutaakhiran adil ma'tufi alaihi. Maka ini menunjukkan dia datangnya belakangan setelah yang diatofkan tadi. Bimahlihi setelahnya. Fala mahdzura fihi, maka tidak dilarang. Liqaunihi sara tabi'an, karena itu jadinya pengikut. Ya, Muhammad datang kemudian Ali, maka yang unggul siapa? Muhammad. Ali ngikuti. Tapi kalau Muhammad dan Ali setara, ya, tidak ada peringkat, tidak ada urut-urutan. Ini yang tidak boleh kita perlakukan kepada Allah. Baik, jelas ya. Nah,